Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM A1H1 19050, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang media dan sumber belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian A, pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan menerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. B. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar. Media pembelajaran juga termasuk dalam kategori bahan pembelajaran. Apabila media pembelajaran diperankan sebagai desain materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya media televisi yang didesain sebagai komponen monitor yang dihubungkan dengan VCD atau CD player dalam penyajian program pembelajaran dalam bentuk VCD atau CD pembelajaran yang dipersiapkan untuk pembelajaran baik pembelajaran klasikal, kelompok, ataupun mandiri. C. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran diantaranya adalah 1. Menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret nyata. 2. Memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. 3. Mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. 4. Memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. 5. Menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. 6. Membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. 7. Materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. 8. Mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. 9. Mengatasi ruang, waktu, dan indera. D. Fungsi media pembelajaran. Ada 2 fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah media audio, yaitu media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bunyi atau suara, contoh radio, tape recorder, dan telepon. Yang kedua adalah media visual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera mata atau penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bentuk atau rupa yang dapat dilihat, contoh gambar, poster, dan grafik. Yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran dan indera mata atau penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa suara dan bentuk rupa, contohnya televisi, film, atau video. F. Pengertian sumber belajar. Edgar Dale 1969, seorang ahli pendidikan, mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Pendapat lain dikemukakan oleh Association Educational Communication and Technology 1977, yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar.
G. Jenis-jenis sumber belajar. Secara garis besarnya, terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu A. Sumber belajar yang dirancang, learning resources by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. A. Fungsi sumber belajar dalam pendidikan. Sumber belajar memiliki fungsi yaitu pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menjadikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis.